Baik, untuk sesi selanjutnya teman-teman itu adalah penyampaian materi oleh Nurlaila Nikmah Afina, sama seperti pemateri sebelumnya, yaitu juga salah satu penerima dari program pertukaran mahasiswa tanah air Nusantara, sistem alih kredit dan dengan teknologi informasi atau Permata Sakti. Tetapi sebelum itu saya akan bacakan secara singkat CV dari pemateri. Nama Nurlaila Nikma Afina, tempat tanggal lahir Karang Binangun 23 Agustus 1999. Alamat email nurlailanikmaafina 08@gmail.com. Riwayat pendidikan lulusan dari SMA Negeri 1 Belitang. Pemateri kita ini juga salah satu dari menerima penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi di bidang akademik PBI UAD 2019. Kemudian pernah menjadi juara 2 lomba mendongeng tingkat nasional Teachers Day Esa Unggul Jakarta 2020, menjuarai juara harapan 2 lomba mendongeng nasional PAUD Fair Nasional 2021 Purwokerto. Mungkin langsung saja kita ke pemateri kita ya. Kepada Nurlaila kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Intan. Tapi sebelumnya nih Mbak Moderator, boleh nggak nih kalau saya mau mengungkapkan sesuatu dulu nih? Waduh. Oh ya, boleh Mbak. boleh. Silakan. Jadi saya baru tahu kalau prodi kita ternyata punya YouTube. Itu waktu di awal semester 2 kalau nggak salah, itu karena lihat programnya Sindiket PMS, podcastnya Media Sindiket yang biasanya dipandu oleh Kak Bayu. Nah dari situ waktu nonton tuh saya tuh mikir, mungkin nggak ya diundang ke sana gitu. Tapi siapa aku, mana mungkin gitu kan. Tahunya sekarang hari ini diundang untuk sharing kepada teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi yang sudah mau menyimak dan menyaksikan kami bersosialisasi tentang program Permata Sakti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, pemateri, dan teman-teman yang sudah dari awal sampai sekarang masih menyimak kegiatan hari ini walaupun mungkin sambil ngantuk-ngantuk, tapi kita akan mendengarkan cerita yang lebih panjang lagi walaupun ini sudah insya Allah sudah jelas ya teman-teman, karena sudah diulang. Dan ini saya juga karena udah narasumber terakhir nih, mengulang lagi, semoga makin jelas lagi. Boleh di-share PPT-nya? Jadi teman-teman, saya dan Mbak Dede ini sama, mengikuti program yang sama, kemudian mata kuliah yang sama dan universitas yang sama. Jadi ceritanya mungkin nggak beda jauh dari cerita Mbak Dede tadi. Baiklah, saya Laila, lengkapnya Nurlaila Nikmah Afina, dan ini adalah presentasi program pertukaran mahasiswa tanah air Nusantara, sistem alih kredit dengan teknologi informasi atau Permata Sakti. Waktu pertama kali aku cerita ke teman-teman tuh tentang bahwa sekarang aku lagi ikut program Permata Sakti, itu ada temanku yang ketawa karena menyebut kata sakti. Ada apa dengan kata sakti? Ternyata mungkin mereka belum tahu bahwa sakti itu adalah kepanjangan dari sistem alih kredit dengan teknologi informasi. Nah gitu nih, sekarang kan teman-teman udah pada tahu ya. Next slide. Nah, mengenai apa itu Permata Sakti, ini sudah diulang 2 kali nih ya teman-teman, semoga masih ingat. Jadi program Permata Sakti adalah program pertukaran mahasiswa melalui kerjasama antar perguruan tinggi se-Indonesia Raya Merdeka. Waduh, jadi ini seluruh universitas baik swasta maupun negeri di Indonesia teman-teman. Nah, waktu aku pertama kali dinyatakan lolos bersama Mbak Dede di program ini, langsung nelpon ayah kan. Terus ayah saya itu bilang, pertukaran mahasiswa kemana dek gitu, ke luar negeri gitu, ke UGM gitu. Saya cuma ketawa aja, padahal ini pertukaran khusus Indonesia karena kita juga di universitas swasta, jadinya sesama universitas swasta se-Indonesia. Nah, program ini sudah ada sejak tahun 2014 teman-teman, dan terus disempurnakan dari tahun ke tahun. Baru di tahun 2019
dan 2020 diadakan secara daring, dan di tahun depan akan di semester depan akan diadakan secara blended learning. Jadi 10 mata kuliah yang daring dan 10 mata kuliah 10 SKS daring dan 10 SKS luring, seperti itu. Nah, kalau kita baca di slide ini ya teman-teman, insya Allah ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari program Permata Sakti ini. Seperti yang udah diceritakan tadi oleh Miss Afi dan juga Mbak Dede, ada banyak banget manfaat insya Allah yang bisa kita dapat dari program ini. Kemarin ada adik tingkat yang udah nanya nih ke saya, Mbak, kira-kira itu apakah bisa untuk mempercepat lulus gitu? Kayaknya udah excited banget pengen lulus gitu ya. Kemudian itu sebenarnya pertanyaan yang sama waktu saya pertama kali tahu program ini. Dan jawabannya adalah bisa iya, karena tapi tergantung dengan mata kuliah yang kita ambil dan juga jumlah SKS, karena nggak semua mata kuliah yang kita ambil itu bisa dikonversi ke PBI, mata kuliah yang ada di PBI UAD gitu. Dan kadang ada yang mata kuliah di kampus penerima misalnya itu SKS-nya 2, ternyata di kampus kita itu 3. Ada yang di kampus penerima itu 3, di kampus kita 2. Nah kayak gitu. Jadi ini bisa dikonsultasikan dengan Ibu Sekprodi dan Ibu Kaprodi, teman-teman. Sama persis seperti pengalaman saya dan Mbak Dede kemarin itu konsultasi dulu dengan Ibu Sekprodi dan Ibu Kaprodi, dan alhamdulillah mendapatkan titik terang setelah konsultasi dan memutuskan untuk mengambil 6 mata kuliah di 5 kampus berbeda dengan jumlah 38 SKS. Waduh, keren banget ya. Selanjutnya, karena kuliah ini kan sebenarnya teman-teman kita tidak hanya mencari mendapatkan ilmu bahasa di PBWAD, tapi kita juga yang nggak kalah penting dari kuliah adalah kita memperluas relasi, network. Nah, di sini insya Allah kita bisa mendapatkan relasi, bisa memperluas relasi seperti yang dikatakan Mbak Dedek tadi. Memperluas relasi, kemudian berkembang juga kita dari program ini, kemudian kita juga bisa tahu lebih banyak budaya apa sih di daerah di Indonesia yang ternyata Masya Allah luar biasa banyak banget, mulai dari bahasa, budaya, bahkan logatnya mereka bicara. Kemudian kita juga bakal ya rezeki kan itu kita nggak tahu dari mana asalnya ya datangnya. Nah mungkin bisa dari situ kita nambah teman banyak, nanti di Jakarta ada teman, di Kendari ada teman, nanti di Garut juga ada teman, nambah followers juga ya kan, atau subscribers. Next slide Kak. Nah, apa aja sih persyaratannya? Ini lagi-lagi diulang, masih sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini pedoman yang terbaru, bisa teman-teman saksikan di layar. Mahasiswa S1 aktif semester 3, 5, dan 7, kemudian IPK minimal 2,7 dari skala 4. Nih teman-teman, kalau ada yang ngatain kalian kalau kamu itu terlalu akademis dalam belajar. Tapi cukup tarik nafas aja, cukup jangan hiraukan, ambil positifnya, jadikan motivasi bahwa sebenarnya memang tadi kan saya sudah bilang kuliah bukan muluk-muluk tentang nilai aja, tapi di sini nilai bisa kita pakai untuk mendaftar program-program yang seperti ini gitu. Mungkin orang yang bilang kayak gitu belum ngerti gimana rasanya jadi di posisi kita gitu. Kita merantau jauh-jauh ke Jogja, kemudian meninggalkan orang tua, jauh dari keluarga gitu kan. Kita cukup fokus belajar dan fokus bahwa orang tua kita sedang mengusahakan dana untuk kita, untuk mendukung kita, mendukung pendidikan kita. Jadi cukup fokus dan berikan hasil yang terbaik yang kita bisa. Selanjutnya dinyatakan lolos seleksi di tingkat perguruan tinggi. Kalau pengalaman saya dan Mbak Dedek kemarin itu seleksinya ada 2 kali, yaitu di tingkat prodi dan di tingkat perguruan tinggi. Kalau yang sekarang itu melalui aplikasi seperti yang sudah dijelaskan oleh Miss Afi tadi. Nah, kalau kami dulu sama berkasnya dikumpulkan ke prodi, kemudian seleksi, setelah lolos baru ke tingkat perguruan tinggi, seperti itu. Selanjutnya hanya memiliki 1 kali kesempatan. Wah ini nih sayang banget ya, kalau misalnya ada kesempatan lagi mungkin nih saya dan Mbak Dede mau coba lagi nih, mau ikut program ini lagi karena sudah tahu betapa besar manfaat yang kami rasakan. Nah teman-teman yang belum
belum mencoba mungkin bisa dicoba di semester yang akan datang. Selanjutnya, tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik. Pasti insya Allah seluruh mahasiswi dan mahasiswa PBUAD udah good looking, terus good attitude, ya kan, good people. Masya Allah, insya Allah ini nggak bermasalah. Selanjutnya, bersedia mentaati seluruh ketentuan. Seperti nanti kita akan diminta membuat laporan keuangan. Nah ini jadi pengalaman kemarin saya dan Mbak Dede lumayan keteteran di bagian laporan ini karena memang laporan itu dikumpulkan di akhir kegiatan. Tapi kita buat pelajaran dari teman-teman bahwa nanti kita persiapkan dari awal. Misalnya pengeluaran nanti kan kita dikasih dana, kemudian dana itu kita gunakan untuk apa, jangan lupa notanya, kwitansinya, kemudian bukti aktif perkuliahannya itu diterakan. Jangan dibuang. Beli pulsa di screenshot gitu SMS-nya itu. Jadi untuk nanti kita laporkan bahwa dana itu kita gunakan untuk apa, karena kan itu milik pemerintah. Seperti itu. Next slide, Kak. Nah, selanjutnya tentang kegiatan perkuliahan. Sama persis yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dedek tadi, karena kami juga satu kelas di kampus-kampus itu, ada 5 kampus yang berbeda itu. Jadi kegiatan ini teman-teman dibagi menjadi 2, yaitu bidang akademik dan non-akademik. Nah, di sini kalau yang akademik sebenarnya sama seperti apa yang kita lakukan sekarang, yaitu secara online, perkuliahan secara online, tapi ada juga yang perkuliahan yang berbeda ini ada pertukaran budaya. Nah, di sini yang berbeda dengan yang lain. Nah, jadi nanti kita diminta untuk merepresentasikan budaya asal kita. Misalnya kita dari Jogja nih ya, berarti kita mempresentasikan budaya Jogja. Kalau kemarin saya ke museum, kemudian membuat video di museum, bisa juga kuliner atau tarian tradisional. Jadi nanti teman-teman nari di depan logo UAD atau di depan kolam UAD gitu kan. Nanti di video setelah itu dipresentasikan kepada teman-teman yang lain daerah, seperti itu. Setiap peserta diwajibkan mengikuti paling sedikit 6 SKS dan paling banyak 20 SKS mata kuliah. Ini kalau yang pengalaman kami kemarin sama Mbak Dede. Jadi kemarin itu minimalnya 6 SKS, tapi kan kami berdua ini sangat semangat gitu ya, sangat excited selagi ada kesempatan, dan gak semua orang bisa dapat kesempatan ini. Akhirnya kami maksimalkan. Akhirnya tadi 38 SKS di 6 kampus yang berbeda. Gitu. Nah, kalau yang sekarang ini kan berbeda ya teman-teman, jadi ada 10 SKS yang daring dan luring, seperti itu. Nanti sama yang dikatakan Mbak Dedek tadi bahwa akan dibagi menjadi 3 wilayah. Jadi nanti ada Pulau 1, Pulau 2, Pulau 3, nanti di aplikasinya sudah tertera, teman-teman bisa request gitu, nanti mau di pulau yang keberapa dan harus siap ditempatkan di pulau mana aja gitu, berarti selain Pulau Jawa. Nah, di sini juga ada beberapa jenis kegiatan. Kalau kemarin saya mengikuti sosialisasi yang resmi, itu akan ada modul Nusantara kebinekaan, nanti juga promosi kebinekaan ini, kunjungan museum, kunjungan rumah ibadah, tur wisata, ini sama yang pengalaman kami yang sebelumnya. Terus ada juga inspirasi. Nanti budayawan daerah, kemudian atlet berprestasi daerah, mungkin nanti bisa interview, kemudian di video, dan juga ada refleksi. Nanti kita sharing kelompok, kemudian ada renungan juga. Jadi kegiatan perkuliahannya itu juga macam-macam. Dan di kebudayaan ini juga nanti macam-macam. Nanti kita akan dengerin cerita banyak budaya, bahkan tempat wisata yang sangat menggiurkan, apalagi kulinernya ya kan. Nanti dari daerah-daerah lain yang nanti baru kita bersyukur banget karena kita tinggal di Indonesia Raya Merdeka. Selanjutnya ada kontribusi sosial. Nah, ini nanti kita ada kegiatan bakti sosial, kemudian pentas budaya, dan lain-lain. Nah, kalau yang insentif itu tadi sudah dijelaskan oleh Miss Afi, dan ini teman-teman lebih banyak jujur aja daripada punya kami yang kemarin, mungkin karena kami secara online. Nah, ini teman-teman ada tambahan seperti tes antigen dan ada biaya kosnya juga dan lain-lain, seperti itu teman-teman. Next slide. Ini adalah daftar kampus dan mata kuliah konversi. Jadi saya dan Mbak Dede
memutuskan untuk satu kelas dan mengambil mata kuliah yang sama. Jadi kalau ada tugas tuh bisa kontek-kontekan gitu kan, bisa sharing. Akhirnya ini ada sama seperti yang Mbak Dedek tadi, ada 6 mata kuliah di 5 kampus. Nanti ini teman-teman yang sudah saya jelaskan tadi, kalau dulu itu ada daftar mata kuliah dari, nanti kita akan di-share Microsoft Excel gitu, isinya tentang data pembagian wilayah. Itu juga sekaligus ada nama mata kuliah dan juga universitas, sama ada jadwalnya juga, beserta jadwalnya juga. Jadi nanti kita bisa memperkirakan apakah jadwalnya tabrakan, apakah ini nanti bisa diambil atau enggak, apakah mata kuliah ini bisa dikonversi ke PBUAD atau enggak. Nah, tapi kalau yang sekarang itu semuanya ada di aplikasi. Jadi teman-teman silahkan diupdate info terbarunya secara mandiri. Nah, ini adalah konversi dari Computer Assisted Language. Ini di UAD adanya ICT, jadi ICT. Kemudian English for Islamic Studies, di UAD itu jadinya Islam Interdisipliner. Nah, ini teman-teman, jadi kami kuliah 1 semester kemarin dengan 6 kampus yang berbeda dan 6 sistem yang berbeda juga. Jadi lumayan beradaptasi, dan di sini adalah tantangannya. Jadi kami seperti yang diceritakan Mbak Dedek tadi, kadang Zoom itu bisa tabrakan, jadi 1 di HP, 1 di laptop. Kalau 3 bebarengan ya 2 di HP, 1 di laptop, itu seperti itu siklusnya itu. Tapi banyak belajar juga dari kampus lain bahwa mereka luar biasa aktif mahasiswanya, dan kadang itu suka lucu sama teman-teman yang dari daerah lain yang logatnya itu kalau ngomong tuh beda gitu. Jadi tuh kadang suka lucu banget sih gitu. Terus suka belajar bahasa dari daerah lain juga. Jadi tahu banyak tentang mereka. Jadi nambah relasi, jadi temannya tuh nambah banyak dan tertarik sama bahasa-bahasa mereka gitu. Kadang suka kebawa juga, misalnya habis diskusi sama teman-teman yang di Kendari terus ngomongnya jadi kayak Kendari-Kendarian gitu. Habis diskusi sama teman yang di Malang tuh agak-agak medok gitu, walaupun sekarang juga masih medok sih. Selanjutnya kami juga belajar hal yang mungkin kami belum pelajari di PBUAD. Di sana kami ditemukan dengan hal-hal yang baru, tapi itu adalah tantangan. Seperti kalau semester sekarang mungkin sudah familiar ya, karena sudah ada mata kuliah research. Tapi kemarin juga sudah sempat paraphrase jurnal internasional, kemudian bikin blog juga, kemudian mengembangkan sebuah aplikasi, kemudian juga presentasi menggunakan full English dan lain sebagainya. Itu adalah pengalaman yang tak terlupakan pokoknya. Next slide. Ya, ini selanjutnya adalah kegiatan pertukaran budaya. Nah, ini teman-teman, salah satu yang seru di program ini adalah kita nggak cuma belajar ilmu bahasa aja, tentang akademik aja, tapi juga pertukaran budaya. Di sini kita akan diminta membuat video budaya yang mempresentasikan budaya kita, daerah asal kita. Karena di Jogja, jadi kemarin itu mengunjungi museum, kalau Dedek menceritakan tentang Muhammadiyah. Nanti juga ada yang nari, ada yang kuliner, kemudian ada yang tempat wisata. Yang saya ingat itu yang dari Lampung, dari ujung ke ujung itu dari Lampung sama dari Malang, yang paling membekas itu karena akhirnya punya teman dari sana, dan teman-teman itu suka bilang gini, ayo ke tempatku gitu, nanti kalau ke tempatku nanti aku tunjukin tempat-tempat wisata yang ada di kotaku gitu. Wah, jadi tuh kayak kita nambah relasi, dan itu nggak cuman dari Jogja aja, tapi dari mana-mana, dari seluruh Indonesia. Bahkan kami sekarang masih tergabung dalam satu grup yang itu isinya adalah semua peserta program Permata Sakti se-Indonesia, baik negeri maupun swasta. Wah, itu jadi tuh kalau diskusi itu ya agak-agak berat ya, kadang aku cuman jadi silent reader aja gitu karena nggak sanggup. Kadang mereka juga diskusi juga di sana, kadang ya mulai hal yang penting sampai yang kurang penting juga dibahas di sana. Nah, ini nanti teman-teman kita akan didanai khusus untuk pembuatan video pertukaran budaya ini. Dan itu semua harus ada nota dan kwitansinya. Nah, itu pengalaman dari kami, jangan lupa disimpan. Jadi mungkin kita ngerasa laporannya masih terakhiran gitu, masih terakhir semester. Enggak, kita harus persiapkan semuanya dari awal. Jangan sampai nanti di akhir keteteran, karena enggak cuman laporan ini aja yang dibuat gitu. Aktif
perkuliahan juga butuh dibuat, dan nanti juga untuk bukti kita ke prodi gitu, karena kan jadi kita KRS-an di PBIWAD, kemudian kuliahnya di kampus lain, kemudian nanti nilainya akan dikonversikan ke UAD, artinya kita butuh bukti kehadiran, nilainya juga harus memuaskan karena kita itu ke sana membawa nama UNIF, bukan lagi membawa nama prodi, tapi membawa Universitas Ahmad Dahlan. Lumayan berat ya Bu ya, jadi harus maksimal gitu. Next slide Kak. Nah, ini yang terakhir ada stress and time management. Jadi waktu pertama kali diumumkan bahwa kami berdua lolos, itu kadang tuh kita gini ya teman-teman, di pikiran itu kadang mikir berat banget ya, sanggup nggak ya gitu. Kalau di pikiran tuh berat, tapi kalau dijalani sambil dinikmati ya akhirnya terlewati gitu. Dan sekarang tinggal happy gitu karena udah 38 SKS udah semester lalu, dan semester ini tinggal beberapa matkul aja alhamdulillah gitu. Jadi kayak kalau kata Bu Ani dan Bu Rahmi, nggak apa-apa ya Mbak, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian gitu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi udah bersakit-sakitnya itu udah kemarin di semester 5 sama Mbak Dede, dan sekarang alhamdulillah tinggal beberapa matkul aja gitu. Nah itu salah satu keunggulan dari mengikuti program ini gitu. Jadi teman-teman ayo selagi ada kesempatan, karena kesempatan belum tentu datang 2 kali, jadi ayo kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah waktu itu saya mengabari Bu Arilia, ibu dosen pembimbing saya. Kemudian beliau itu setelah saya kabari, beliau bertanya, sebenarnya yang saya takutkan, saya khawatirkan bukan tentang manajemen waktunya sampean Mbak, tapi gimana manajemen stresnya sampean. Dari situ saya baru berpikir, iya selama ini mungkin kurang terfikirkan gitu, gimana kita memanage stres kita. Kayak selama ini selalu nge-push terus, tapi lupa bahwa kita juga butuh istirahat, pikiran kita juga butuh istirahat. Dan di sini dengan mengikuti kegiatan ini, program Permata Sakti ini, saya dan Mbak Dede benar-benar belajar bagaimana mengontrol stres dan juga waktu yang sebenarnya udah diceritakan tadi, 38 SKS mungkin bukan hal yang mudah gitu, tapi alhamdulillah semua udah terlewati. Karena kita nanti di program ini akan bertemu dengan mahasiswa yang banyak banget, dan di situ kita bisa belajar juga dari mereka. Kita harus bisa beradaptasi dengan mereka, dengan orang-orang yang baru, dengan lingkungan yang baru, dengan program perkuliahan yang baru. Kita harus beradaptasi, dan di sini adalah tantangannya. Dan di mana lagi kalau bukan di Permata Sakti. Waduh. Jadi pintar-pintar kita bagi waktu. Karena sekarang juga hanya fokus di satu kampus aja, jadi insya Allah ini bisa mempermudah teman-teman yang mendaftar di yang akan datang. Kemudian gimana cara mengatur waktu kalau aku 38 SKS, kemudian kemarin sempat nyambi kerja juga di salah satu brand fashion di Jogja. Jadi hari Rabu dan Minggu itu saya kosong, saya pakai buat kerja, tapi alhamdulillah masih bisa memanage waktu. Karena kalau prinsip saya seperti ini, kalau saya ya, ini saya pribadi, kalau ada tugas langsung kerjakan. Karena kalau kita menunda-nunda itu sama kayak kita menumpuk tugas itu gitu, karena itu tuh nggak kerasa, nanti tahu-tahu udah deket deadline gitu. Jadi tipsnya adalah kalau ada tugas langsung dikerjakan, karena 38 SKS bisa bayangkan lah teman-teman seperti apa. Dan itu adalah pilihan, apakah kita mau mengambil cukup 2 mata kuliah atau 3 mata kuliah, itu pilihan kita, seperti itu. Dan itu tidak membatasi kita untuk nggak berprestasi juga, karena Mbak Dede sebenarnya tadi kalau disebutin itu ada banyak banget prestasi yang udah beliau capai, dan itu banyak juga yang dilaksanakan waktu mengikuti program ini. Artinya program ini benar-benar bagus, dan justru ini bukan menghambat tapi membuat kami berkembang, termasuk gimana cara kami bersosialisasi, beradaptasi, memanage waktu dan stres. Ini sangat bermanfaat bagi kami sampai akhirnya sekarang alhamdulillah tinggal beberapa mata kuliah aja di sini gitu. Dan kemarin juga sempat Mas 38 SKS, nyambi kerja, juga ikut lomba. Dalam 1 bulan itu ada 6 lomba sekaligus, dan alhamdulillah semua masih bisa terkontrol dengan baik. Dan gimana cara ngatur stres, menurut aku
apalagi kita yang sekarang ini masih di masa pandemi, masih hashtag di rumah aja, jarang ketemu orang. Kita butuh ketemu orang, minimal teman-teman terdekat, circle kita. Nggak ada salahnya buat bertemu sekali atau dua kali untuk sekedar sharing. Bahkan alhamdulillah circle yang sekarang membuat saya memperluas pandangan saya gitu tentang dunia. Waduh. Kemudian juga alhamdulillah orang tua selalu mensupport, jadi sering nelpon orang tua, minta doa semoga dilancarkan. Ya walaupun nggak semua masalah kita bisa ceritain ke orang tua ya, tapi alhamdulillah itu semua bisa mengontrol stres dan terus happy lagi. Itu teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai sekarang. Semoga bermanfaat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sangat-sangat apa ya, padat sekali materinya dari Mbak Dede tadi dan juga dari Mbak Laila ya. Seperti yang sudah dijelaskan gitu kan, dari manajemen stres, time management gitu kan. Saya aja tuh nggak habis pikir bagaimana 38 SKS di satu semester itu bisa dijalankan gitu. Yang saya sendiri ya, yang 24 saja itu sudah keteteran seperti itu ya kan. Tapi teman-teman ini sangat luar biasa, saya applause sekali gitu. Ya, baik, terima kasih Mbak Lela atas materinya dan juga sharing-sharing pengalaman ya kan, tentang kampus Merdeka ini, tentang program ini gitu. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah Q&A. Bagi para peserta, jika ada pertanyaan silakan bertanya melalui chat room dengan format nama underscore nin. Nanti akan saya bacakan satu persatu. Baik, apakah sudah ada pertanyaan? Oke, sambil menunggu pertanyaan lewat chatroom, mungkin ini ada pertanyaan lewat G-form yang dari pendaftaran peserta. Mungkin kita bisa langsung tanya-tanya aja ya ke pematerinya. Oke, ini ada pertanyaan, apa saja hal penting yang harus dipersiapkan sebelum mengikuti program pertukaran pelajar? Dan tips apa agar mudah saat mengikuti program pertukaran pelajar? Itu karena kebanyakan orang memiliki keinginan untuk mengikuti tapi tidak yakin terhadap kemampuan yang dimilikinya. Mungkin dari Miss Afi atau Mbak Dede atau Mbak Lela mungkin bisa menjawab seperti itu. Siapa dulu nih, Mbak? Mungkin dari Miss Afi dulu. Oke. Mungkin nanti Mbak Dede dan Mbak Laila yang sebagai ini ya, pelaku sejarahnya bisa memberikan gambaran yang lebih detail ya. Tapi dari saya tadi terkait persiapan untuk mendaftar di program Permata Merdeka ini, semuanya sudah ada informasinya di website. Kemudian template dokumen dan lain sebagainya juga sudah tersedia di aplikasinya. Jadi sebetulnya semua itu sangat memudahkan teman-teman untuk mendaftar gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berbeda dengan misalnya di zaman saya begitu ya, kesempatan untuk mendapatkan apa ya, kesempatan di program-program semacam ini kan sangat terbatas. Biasanya anak itu aja gitu yang berangkat gitu, yang dapat kesempatan. Tapi di MBKM ini yang sudah dikatakan juga oleh beberapa narasumber ketika sosialisasi, memang semangatnya untuk pemerataan kesempatan itu, sehingga memang kuota untuk perskemanya itu memang banyak gitu. Artinya teman-teman punya peluang yang lebih besar untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, pokoknya mantap saja, kemudian siapkan dokumen-dokumennya, daftar, bismillah. Insya Allah nanti banyak keterimanya kalau dokumennya itu lengkap. Itu Mbak Olive, kalau dari saya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari pembicara lain, silahkan. Baik, terima kasih Miss Afi atas jawabannya. Mungkin dari Mbak Dede.
atau Mbak Lela juga bisa. Mungkin Mbak Dede dulu. Eh, Iya, izin menanggapi dan ini izin off cam ya teman-teman. Kalau untuk yang dipersiapkan itu pastinya dokumen yang memang diminta sebagai persyaratan. Nah, dan tadi kan sudah disebutkan juga, jadi itu persyaratannya secepatnya untuk dipersiapkan begitu teman-teman. Nah, kemudian sejujurnya saya sering ragu gitu dengan kemampuan saya sendiri itu. Tetapi sekali lagi teman-teman, kalau kita tidak memberanikan diri untuk mencoba, kita nggak bakal tahu itu apakah kita bisa menjalaninya apa enggak gitu. Nah, jadi beranikan diri dulu untuk mendaftar, terus nanti kalau sudah diterima, entah nantinya teman-teman akan mudah beradaptasi ataupun enggak. Nah, itu teman-teman bisa sharing sama teman-teman yang lain gitu. Jadi kalau kalian lagi stres ataupun ada tekanan yang lain gitu. Nah, itu kalian jangan dirasain sendiri teman-teman. Mungkin bisa dengan sharing sama temennya gitu. Nah, itu walaupun sedikit mungkin akan mengurangi tekanan teman-teman di sana gitu. Nah, jadi sekali lagi di brief teman-teman untuk mencoba hal-hal baru yang positif ya teman-teman, begitu. Oke, terima kasih. Sama-sama Mbak Dede. Mungkin Mbak Lela bisa menambahkan sedikit terkait yang sudah ditanggapi oleh Mbak Dede. Seperti itu. Boleh, tapi sama seperti Miss Afi dan Mbak Dede yang udah sampaikan, yang jelas yang perlu dipersiapkan adalah berkas yang syarat-syaratnya semuanya udah dipublikasikan, jadi teman-teman bisa persiapkan, terutama transkrip nilai seperti itu, dan juga yang paling menunjang itu prestasi-prestasi yang teman-teman punya. Jadi kalau boleh cerita, kemarin itu waktu pertama di mendaftar itu saya posisi lagi di luar, tapi alhamdulillahnya di flash disk dan di HP itu udah siap berkas-berkas untuk daftar beasiswa karena udah terlalu sering daftar dan banyak gagalnya. Jadi semua prestasi itu rasanya pengen saya masukin di situ, tapi ya tadi karena waktu, karena mepet, belum ada persiapan, akhirnya nggak semua, tapi alhamdulillah masih bisa lolos. Jadi teman-teman, pengalaman dari saya, silahkan dipersiapkan berkasnya, dipersiapkan semuanya, nanti tinggal upload aja, tinggal kirim aja. Selanjutnya yang pasti izin dulu dari orang tua, apalagi kalau yang di program sekarang kan kita bisa datang ke lokasinya langsung, jadi teman-teman perlu izin dan perlu konsultasi dulu sama orang tua gimana baiknya. Dan yang pasti siap mental, harus siap mental karena kita akan beradaptasi, akan belajar menyesuaikan dengan lingkungan yang baru, dengan mahasiswa yang baru, dengan sistem pembelajaran yang baru. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Mbak Lela. Ya, memang kita harus siap mental ya, karena apapun yang kita pilih itu akan beresiko gitu ya kan. Setuju. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari chatroom dari Muhammad Fahrul Rizki _ gimana kalau misalkan mahasiswa penerima beasiswa internal UAD ikut program ini dan beasiswanya cuma mengcover biaya SPP saja selama kuliah? Mungkin pertanyaan ini bisa dari Miss Afi dulu ya, yang menjelaskan supaya lebih detail seperti itu. Halo Miss Afi. Halo. Ya. Terkait dengan pertanyaan dari Mas Fahrul ya tadi ya. Ya, jadi yang saya maksud tadi dengan double funding itu, kalau double fundingnya dari pemerintah ya, artinya bidik misi kayak gitu-gitu kan dari pemerintah. Jadi kalau sudah dapat itu, nanti ada komponen pembiayaan yang teman-teman nggak bisa dapat gitu. Nah, kalau untuk beasiswa internal UAD tentu teman-teman masih bisa ikut program ini ya. Itu kan hitungannya jadi nggak double funding karena yang dapat funding cuma untuk program Permata Merdeka ini ya.
Walaupun tadi juga sudah saya tambahkan informasinya, karena ini program baru, kebijakannya masih sangat fleksibel gitu ya, masih sangat cair gitu. Kadang-kadang pemberitahuan di awal A, tapi nanti implementasinya jadi B gitu. Ya itu biasa terjadi. Jadi yang pengalaman di program lain, misalnya kampus mengajar itu saja di tempat saya, kebetulan saya juga membimbing anak-anak di kampus mengajar, itu tuh ada yang udah dapat bidik misi, tapi ternyata dia tetap dapat pembiayaan full gitu. Ya walaupun saya nggak tahu ya nanti dia harus mengembalikan itu atau seperti apa, tapi yang jelas itu masalah rezeki-rezekian ya. Kalau orang Jawa bilang seperti itu. Jadi ikhtiar aja dulu gitu, coba aja dulu gitu. Nanti bagaimana ke belakangnya mungkin bisa kita hadapi nanti seperti apa. Iya, apalagi tadi hanya beasiswa internal UAD, artinya nggak nabrak, nggak terhitung double funding ya. Jadi silahkan mencoba ya Mas Fahrul ya. Terima kasih Mbak Olive. Silahkan ke yang berikutnya mungkin. Iya, terima kasih Miss atas penjelasannya. Emang kita bisa menyimpulkan ya, intinya mau mencoba gitu. Karena kalau kita nggak mencoba itu nggak tahu hasilnya, seperti itu ya kan. Betul. Kata Miss Afi, ikhtiar gitu, dibarengi dengan doa. Baik, ini ada pertanyaan tapi tidak ada namanya ya. Kak, jadi belajarnya bareng sama kelas reguler atau sama teman-teman pertukaran mahasiswa? Mungkin ini untuk Mbak Dede sama Mbak Laila gitu bisa menjawab. Mbak Dede mungkin bisa duluan. Iya, izin menjawab ya, Mbak Intan. Jadi kami itu kelasnya ikut kelas reguler. Nah, dan itu juga sudah ada ketentuannya. Jadi teman-teman nanti bisa download yang di website. Di website itu ada POB, Pedoman Operasional Baku. Nah, di situ udah ada semua penjelasannya, teman-teman. Nanti tuh ada persenannya antara mahasiswa inbound sama yang reguler, begitu teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Dede. Mungkin dari Mbak Lela Izin menambahkan informasi, Mbak, iya. masih terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Dede ya, Oke, sebelum ke Mbak Laila. Jadi nanti belajarnya dengan teman di kelas reguler atau di sesama teman-teman pertukaran mahasiswa, ini terkait dengan kondisi di kelas. Artinya begini, jadi minimal kelasnya itu kan satu kelas 10 orang kalau saya nggak salah ya gitu. Jadi kalau sudah memenuhi jumlah itu, nanti ya ada kelas tersendiri yang keseluruhannya berisi anak-anak pertukaran mahasiswa. Tapi kalau misalnya tidak memenuhi jumlah yang minimal tadi, nanti bisa digabungkan dengan kelas reguler. Jadi kebijakan terakhir yang saya dengar di sosialisasi seperti itu. Artinya nanti tergantung jumlah mahasiswa yang ditampung di kampus target gitu. Kalau jumlahnya ngepas untuk bisa jadi satu kelas tersendiri ya itu tadi saya bilang berarti semua anggota kelas itu adalah mahasiswa pertukaran mahasiswa. Tapi kalau misalnya jumlahnya kurang gitu, nanti bisa disatukan dengan kelas reguler. Gitu. Itu saja Mbak, terima kasih. Terima kasih Miss Afi atas penjelasannya, atas jawabannya juga. Mungkin Mbak Lele bisa menambahkan. Ya, izin menambahkan Pak Moderator. Iya. Jadi benar saya setuju dengan yang disampaikan Miss Afi dan Mbak Dede tadi. Tapi pengalaman kemarin ada yang ikut reguler, ada juga yang khusus mahasiswa Permata Sakti aja digabung gitu. Walaupun karena ini kan belum proses perbaikan ya, mungkin tahun ini kan bisa lebih fokus dan ditentukan juga maksimal satu kelasnya berapa. Kemarin kalau tidak salah saya dapat info satu mata kuliah itu kuotanya hanya 40 orang saja untuk mendaftar di univ itu, di mata kuliah itu. Nanti kalau udah lebih dari 40 berarti sudah nggak bisa daftar, jadi harus cepet-cepetan daftar dan milih mata kuliah mana yang ingin diambil. Nah ada juga tapi seperti kemarin universitas
Teknokrat Indonesia itu hanya khusus mahasiswa yang program permata aja digabung gitu, walaupun jumlahnya kurang dari 20. Dan di Universitas Muhammadiyah Jakarta kemarin juga hanya berapa belas gitu, bahkan ada juga yang di IP Garut itu hanya satu mahasiswa dalam satu kelas, itu masih tetap berjalan. Itu tergantung sama ketentuan dari universitas penerima atau universitas mitra, apakah mau digabung dengan teman-teman yang kuliah reguler atau disatukan dengan mahasiswa-mahasiswa yang khusus permata sakti aja. Tapi itu yang tahun kami ya. Kalau tahun ini insya Allah nanti peraturannya beda lagi, silahkan diupdate yang disampaikan Mbak Dedek tadi. Terima kasih. Sama-sama Mbak Laila. Terima kasih kepada pemateri atas jawabannya ya. Mungkin dapat membantu bagi penanya gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari saya Mbak pemateri gitu kan. Apa sih kegiatan yang Mbak Lela atau Mbak Dede jalani ketika ada benar-benar masa stres banget gitu? Kan pasti kan ada kan kayak dimana tuh mbak-mbak itu merasa stres banget dan kayak aduh I'm down kayak gitu, kayak maksudnya kayak gitu. Itu gimana sih cara mengatasinya gitu? Apakah dengerin musik atau jalan-jalan atau mungkin ada hal lain yang bisa dilakukan seperti itu? Mungkin dari Mbak Laila dulu karena mungkin udah ada di sini ya, saya bisa langsung gitu. Ya, ada di sini dan merasakan. Iya. Bener banget pertanyaan yang tepat banget menurutku, karena kemarin bener-bener ngerasain itu stres yang seperti itu. Sebenarnya karena pertama efek pandemi juga ya, apalagi waktu itu saya udah kuliah 38 SKS dan itu dikontrakan, saya ngontrak Mbak, dikontrakan itu satu rumah gede tapi sendirian. Jadi abis ditinggal 5 bulan kemudian kembali ke kontrakan dan itu keadaannya masih perlu dibersihkan. Akhirnya ya itu stres karena kontrakan bocor, stres karena banyak banget tugas, kemudian stres juga karena baru pertama kerja juga, waktu itu sempat kerja juga, kemudian stres karena 1 bulan ikut 6 lomba dan gak semua lomba menang gitu kan. Kalau dari aku pribadi, aku bukan orang yang menolak untuk menangis, dan aku juga jujur aja termasuk orang yang agak sensitif, jadi kadang kalau ada masalah apa gitu mungkin bagi orang itu nggak berat, tapi bagi aku itu lumayan. Dan aku nangis nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa, sedih nggak apa-apa, tapi sebentar aja. Setelah itu bangkit lagi, semangat lagi, dan jalani lagi bahwa ini akan berlalu. Dan buktinya alhamdulillah kemarin saya dan Mbak Dede sudah bisa melewati masa itu gitu. Jadi memang kadang kalau kita pikirkan, apalagi buat kita yang overthinker ini kan, maksudnya saya aja, nah itu lumayan kepikiran. Kadang kalau dipikirkan itu memang berat, tapi kalau udah dijalani, dinikmati, dan akhirnya bisa terlewati dengan happy gitu Mbak. Wow, iya. Emang kalau misalnya kita lagi stres atau apa tuh, kalau memang nangis aja gitu. Iya, nangis biar aja nggak apa-apa. gitu Betul, ya, betul. kan? Dan itu diungkapkan. Kalau aku biasanya ada masalah, nangis, curhatnya sama Allah sampai nangis gitu sampai ketiduran gitu. Tapi alhamdulillah kita juga butuh support dari pertama orang tua yang pasti, kemudian sama teman-teman terdekat, teman spesial juga boleh. Oh iya, teman spesial ini ya kan. Intinya harus ada support system gitu, baik dari orang tua ataupun teman-teman terdekat. Iya, dan seperti itu masing-masing orang beda sih ya caranya. Kalau aku itu kalau nangis nggak apa-apa, nangis aja, nanti bangkit lagi. Oke. Terima kasih loh Mbak Ella. Nah itu jangan sampai menolak nangis ya kan, karena kalau misalnya kita pendem tapi nggak kita keluarkan, itu bisa jadi tekanan untuk diri kita sendiri gitu. Oke, mungkin dari Mbak Dede ada cara lain untuk mengatasi stres tersebut? Halo Mbak Dede. Oke, gimana ya? Karena hampir sama dengan Mbak Laila, saya juga dari semester 1 sampai semester 4 itu juga lumayan padat sebenarnya karena ikut organisasi juga, dan saya rasa di semester 3, semester 4 itu sudah berat gitu. Nah, tetapi ternyata di semester 5 itu kan saya juga mengajukan proposal PKM teman-teman. Nah, alhamdulillahnya di tahun kemarin itu berhasil didanai. Nah, jadi sebelum saya ikut pertukaran ini, saya udah balik ke Jogja karena memang harus
standby di sana untuk PKM gitu. Nah, saya lagi riweh PKM, terus ditambah lagi ditawari untuk ikut program ini. Nah, sebenarnya saya sempat ragu, tapi karena eh, pertukaran mahasiswa itu udah jadi apa ya, semacam cita-cita gitu teman-teman dari awal saya kuliah. Nah, jadi ya saya memutuskan untuk ambil gitu. Nah, pas udah ambil ternyata lumayan berat karena bareng dengan kegiatan yang lain, walaupun online, ternyata tugasnya juga dan itu tidak seperti yang saya bayangkan karena di awal saya merasa mungkin tidak seberat kalau tatap muka kan ya gitu. Karena kan ini online gitu. Ternyata berat banget sih teman-teman dan itu asli saya belum pernah nangis karena tugas dan pada saat itu semester itu saya nangis teman-teman gara-gara tugas gitu dan iya seperti yang Mbak Laila katakan jangan menolak untuk nangis karena sebenarnya setelah kita nangis mungkin akan lebih lega teman-teman gitu. Nah dan memang benar kata Mbak Laila, kalau kita punya teman yang memang kita percaya untuk curhat gitu. Nah itu nggak ada salahnya kita untuk curhat ke teman kita gitu. Dan mungkin kalau memang udah capek banget, bisa break dulu, tarik nafas dulu, jangan dipusingkan dulu, tutup dulu laptopnya semuanya. Udah kalian bisa apa ya? Melampiaskannya itu kalau saya sih biasanya tidur ya teman-teman. Tidur dan setelah tidur biasanya baru dikerjakan lagi gitu. Gitu Mbak moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Dede. Emang tidur itu adalah obat gitu ya kan? Kadang kita menangis sampai sejadi-jadinya nangis terus tiba-tiba ngantuk tidur. Terus pikiran bisa refresh lagi gitu kan? Dan bisa bangkit lagi, bisa mengerjakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita gitu. Baik, mungkin pertanyaannya sesi tanya jawabnya cukup sampai di sini. Banyak sekali pengalaman dan juga tips-tips dari pemateri kita, mulai dari uh, Miss Afi yang memaparkan tentang gambaran umum tentang program ini, terus juga yang ada syarat ketentuannya dan segala macamnya. Kemudian dari Mbak Dede yang sudah memaparkan tentang bagaimana sih pembelajaran yang ada di sana, bagaimana sistem pembelajarannya, terus apa aja mata kuliahnya dan segala macamnya. Terus juga dari Mbak Laila sudah menyampaikan bagaimana time management, stress management, terus juga apa aja sih mata kuliah yang bisa dikonversi seperti itu. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman dari sesi ini. Mungkin sebelum itu kita bisa foto bareng dulu untuk pemateri dan juga para peserta dan para hadirin yang udah ada di sini. Untuk Mbak Dede, Miss Afi bisa di on cam kan dulu. Kemudian para peserta juga biar kita bisa melihat satu sama lain nih walaupun nggak bisa secara langsung seperti itu. Biar kelihatan wajah ganteng cantiknya ya kan Mbak gitu. Betul. Walaupun masih tertutup masker gitu ya kan. Iya. Baik, bagaimana operator? Apakah sudah siap? Miss Afi, Mbak Dede, mungkin bisa on cam dulu biar kita bisa mengabadikan momen ini gitu kan. Betul. Baik, bisa dihitung ya guys. Sudah siap operator? 1, 2, 3.